wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febiana Adi Dwi Lestari dari kelas A2 dengan NIM 25110101098. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Rasul Utsmani, pendapat para ulama terkait Rasul Utsmani, 6 kaidah Rasul Utsmani, serta urgensi mempelajari Rasul Utsmani. Jadi, apa sih pengertian Rasul Utsman itu? Rasul Utsmani adalah kaidah penulisan Al-Quran yang disusun pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Rasul Utsmani penting karena berhubungan dengan cara pelafalan qiraah yang berbeda, sehingga penulisannya memiliki aturan khusus. Namun ada beberapa pendapat ulama tentang Rasul Utsmani. Dalam kitab Manahilul Irfan karya Syekh Abdul Adim Al-Zurqani dijelaskan bahwa pendapat ini terbagi dalam 3 pendapat. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama yang menyatakan pola penulisan Al-Quran dalam mushaf adalah bersifat tauqifi, yaitu sesuai petunjuk dan perintah Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada 2 hal. 1. Penulisan Al-Quran dilakukan oleh kutab al-wahyi atau para penulis Al-Quran di masa Nabi SAW. Apa yang ditulis oleh mereka tentu telah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Yang kedua, tulisan ini tetap ada dan terus berlanjut pada masa Abu Bakar dan pada masa Utsman bin Affan hingga sampai masa para tabi'in atau generasi yang menjumpai sahabat, dan tabi'in atau generasi yang menjumpai tabi'. Yang kedua, menurut Imam Al-Baqillani dan Ibnu Khaldun, penulisan mushaf hasil ijtihad sahabat, bukan perintah Nabi. Tidak ada nas yang mewajibkan Rasul Utsmani. Kalau tauqifi, harusnya disebut Rasul Nabawi, bukan Rasul Utsmani. Penulisan hanya simbol, boleh dengan rasul imla'i untuk memudahkan pembaca. Yang kedua, menurut Imam Al-Baqillani dan Ibnu Khaldun, penulisan mushaf hasil ijtihad sahabat, bukan perintah Nabi. Tidak ada nas yang mewajibkan Rasul Utsmani. Kalau tauqifi, harusnya disebut Rasul Nabawi, bukan Rasul Utsmani. Penulisan hanya simbol, boleh dengan rasul imla'i untuk memudahkan pembaca. Yang ketiga, pendapat ini sepertinya ingin mengakomodasi 2 pendapat di atas dengan melihat kebutuhan dan kondisi sosialnya. Di satu sisi, memperbolehkan bahkan mengharuskan menulis Al-Quran dengan menggunakan pola imla'i dalam rangka memudahkan masyarakat umum. Artinya, bagi mereka yang tidak mengerti dan tidak boleh menulis Al-Quran dengan Rasul Utsmani agar tidak jatuh pada keserupaan dan perubahan. Di sisi lain, dianjurkan menulis dengan pola Rasul Utsmani untuk menjaga dan melestarikan sebagai warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Nawawi dan Imam Al-Zarkashi. Di Rasul Utsmani ini terdapat 6 kaidah. Yang pertama ada hadzaf, yang kedua ziyadah, yang ketiga badal, keempat hamzah, yang kelima fasol dan wasol, yang keenam kata yang terdapat 2 qiraah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama hadzaf, artinya membuang. Yang dimaksud hadzaf ini adalah dalam penulisan Al-Quran utuh dihilangkan. Sedangkan dalam penulisan bahasa Arab secara umumnya ada huruf yang dibuang diantaranya alif, waw, ya, lam, dan nun. Contoh alif yang dibuang, al-kitabu menjadi al-kitabu.
Kalau dalam penulisan Arab biasa itu ada di sebelah kiri, sedangkan dalam penulisan Al-Quran ada di sebelah kanan. Terus ada contoh wawu yang dibuang, seperti al-wawuna, al-wawuna. Dalam penulisan Al-Quran, wawunya cuma satu. Nah, yang kedua ada ziyadah, artinya menambah. Huruf yang ditambahkan diantaranya alif, wawu, ya, dan ha. Contoh pada penambahan alif. Au la'azbahannahu menjadi la'azbahannahu. Di dalam Al-Quran ada alifnya setelah hamzah yang seharusnya tidak ada. Penambahan alif setelah wawu. Contoh pada penambahan ya. Bi'aidin menjadi bi'aidin. Dalam penulisan ya-nya cuma satu, sedangkan di Al-Quran ada dua. Yang ketiga badal atau mengganti. Contoh diantaranya mengganti alif dengan wawu. As-sholatu, as-sholatu. Nah, di dalam imlanya dia pakai alif, sedangkan di dalam Al-Quran pakai wawu. Kemudian mengganti alif dengan ya. Nah, di sini ya-nya ya maksuroh. Contoh ad-duha, ad-duha. Nah, seharusnya pakai alif yang lurus, tetapi di sini pakai ya maksuroh. Yang keempat, hamzah. Hamzah dapat ditulis dalam bentuk alif, ya, wawu, atau seperti halnya kepala ain. Nah, ini dalam kaidah imlanya ada beberapa macam, yaitu hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif. Contoh, an'amta, ibnun. Kemudian hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat adalah kasro, dhamma, fathah, dan sukun. Sekali lagi, kasro, dhamma, fathah, dan sukun, di mana yang lebih kuat? Kalau kasro ditulis dalam bentuk ya, kalau dhammah ditulis dalam bentuk wawu, fathah ditulis dalam bentuk alif. Contohnya, sa'ala, su'alun, mu'minun. Sa'ala karena harokatnya hamzahnya fathah dan huruf sebelumnya juga harokatnya fathah. Berarti sama-sama fathah. Ini ditulis dalam bentuk alif. Contoh yang kedua yaitu su'alun. Nah, harokat pada hamzah fathah, harokat sebelumnya dhammah, berarti yang lebih kuat dhammah. Karena lebih kuat dhammah, hamzahnya ditulis dalam bentuk wawu. Contoh yang ketiga yaitu mu'minun. Karena hamzahnya sukun, kalau sukun kan harokatnya yang paling lemah. Jadi tergantung huruf sebelumnya, yaitu dhammah, sehingga ditulis dalam bentuk wawu. Adapun tulisan hamzah yang berada di akhir tergantung harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah ditulis dalam bentuk alif. Kalau harokat sebelumnya kasroh ditulis di atas ya. Kalau harokat sebelumnya dhammah ditulis wawu atau di atas wawu. Kalau harokat sebelumnya sukun ditulis hamzah mandiri atau seperti halnya kepala ain. Contoh lu'lu'un. Yang hamzah terakhirnya ditulis di atas wawu karena harokat sebelumnya dhammah. Sedangkan di kata sayun, hamzahnya mandiri, tidak ditulis di atas alif, wawu, ataupun ya. Karena memang harokat sebelumnya adalah sukun. Yang kelima, fasol dan wasol, artinya pemisahan atau penggabungan dalam penulisan. Contoh, Allah, Allah. Ada yang ditulis Allah, ada yang ditulis Allah. Illam, illam. Mimma, mimma. Fima, fima. Mimma, ada yang ditulis mimma, nunnya dihilangkan. Fima, ada juga fima, yaknya disatukan. Yang keenam adalah kata yang terdapat dua qiraat. Apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh para ahli qiraat, maka penulisannya hanya satu saja, diambil dari yang paling banyak menggunakannya. Contoh, maliki
Din. Di kata Maliki di sini tidak ada alifnya, walaupun dibaca panjang. Sebenarnya di kata Maliki ini ada dua cara. Ada yang baca Maliki dengan memanjangkan maknya, ada yang memendekkannya dengan Maliki. Tetapi paling banyak yang dibaca dengan memendekkan maknya. Sehingga setelah mim itu tidak ada alif. Dibacanya Maliki akan tetapi bacaan riwayat kita itu dibaca panjang maknya. Maka setelah ma itu biasanya ada alif kecil walaupun ma-nya ditulis dengan fathah berdiri. Untuk materi yang terakhir yaitu urgensi mempelajari Rasem Usmani. Yang pertama, menjaga keaslian dalam keutuhan Al-Quran. Yang kedua, memahami berbagai qiraat. Ketiga, menjaga persatuan umat Islam. Keempat, memahami kaidah penulisan. Kelima, memberikan petunjuk bahasa Arab. Keenam, menjaga akurasi penulisan.